Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini Mimin akan membahas part 4 atau part terakhir dari anime yang berjudul Kyoketsuki Sugushinu. Nah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Di awal video kita diperlihatkan dengan acara festival yang diadakan oleh manusia. John dan Draluk juga ikut hadir ke sana. Ronaldo dan Hinaichi juga ikut hadir. Mereka berpakaian santai. Mereka menyamar untuk menangkap vampir jahat. Sebenarnya mereka ini ingin menjalankan misi. Tapi Draluk sangat antusias dengan festival ini. Dia juga ikut bermain di sana. Beberapa vampir yang dulunya jahat juga ikut hadir. Mereka juga ikut memeriahkan festival ini. Mereka semua benar-benar bersukacita di sini. Tapi seketika juga Hinaichi menemukan sebuah tempat yang sangat aneh baginya. Dia berjalan ke arah sana sendirian, tapi jalanan ini mengingatkan dia dengan masa lalunya sewaktu kecil. Tapi dia pun langsung tersadar. Mungkin tadi hanya mimpi baginya. Nah, di misi selanjutnya ini mereka mendapat perintah dari seorang profesor. Hasil penelitiannya menghilang. Monster ini berbentuk seperti kupu-kupu. Dia meminta Ronaldo dan Draluk untuk menangkapnya. Monster ini sangat suka menempel di jakar pria, dan efeknya dia akan disukai oleh sekumpulan para wanita. Ronaldo dan Draluk pun segera pergi ke kota untuk mencari monster ini. Ternyata dia sudah hinggap di jakar seorang pria, dan pria ini menjadi idola para wanita. Tapi tiba-tiba monster ini pergi dan hinggap di jakar ayah pria tadi. Nih monster benar-benar nggak ada akhlaknya ya. Hinggap dan pergi sesuka hatinya. Kesana kemari John dan Draluk mengejar monster ini. Sampai pada akhirnya dia hinggap di jakarnya si John. John malah menjadi seperti seorang raja yang dipuja-puja. Tapi monster ini juga berhasil Ronaldo tangkap dan mengembalikannya kepada profesor ahli ini. Malam selanjutnya Draluk sangat bersemangat. Dia ingin menanyakan tentang kehidupan sehari-hari para pemburu vampir ini. Apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. Dia bertanya kepada para pemburu ini satu persatu. Dan setelah puas menanyakan para pemburu tadi, Draluk dan John pun pulang ke rumah Ronaldo. Tapi ada kejadian yang sangat langka, di mana Sledri yang ditinggalkan Handa sudah berubah menjadi vampir. Dan itu membuat Ronaldo sangat ketakutan. Malam berikutnya, Ronaldo dan Draluk mendapatkan misi serius, di mana dua orang vampir yang sangat cabul ingin bekerja sama untuk membuat dunia benar-benar menjadi cabul. Dan untuk melawan kedua vampir ini mereka harus mengeluarkan kata-kata cabul yang ada di dalam otak mereka. Ronaldo dan Draluk juga meminta vampir yang paling cabul untuk membantu mereka. Tapi sayangnya kekuatan vampir ini tidak cukup cabul untuk mengalahkan dua vampir ini. Tapi tidak berapa lama pemburu vampir berambut gimbal ini datang membantu Ronaldo. Di sini dia yang akan mengalahkan vampir-vampir ini. Dia juga meminta Draluk untuk segera membawa Ronaldo pergi. Vampir ini akan menjadi urusannya. Ronaldo tak ingin pergi. Dia ingin mengalahkan vampir gila ini juga, tapi sayangnya tak berhasil. Dan tiba-tiba saja ayah Draluk datang. Dia ingin membantu Ronaldo. Dia dan Ronaldo pun saling berbicara cabul untuk mengalahkan vampir jahat ini. Dan rencana mereka berdua ini pun berhasil. Nah, selanjutnya di rumah Ronaldo, Draluk menggunakan John untuk bermain bowling. Ronaldo sangat kesal karena Draluk memperlakukan John seperti itu. Tapi John malah merasa sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Draluk ini. Di sini Draluk sedikit menceritakan awal mula dia dan John bertemu. Dahulu kala kakek Draluk membeli sebuah villa di Amerika Serikat. Dan kebetulan juga semua keluarga mereka akan liburan ke sana. Tapi di saat liburan ini kakek Draluk malah asik berburu anaconda dan beberapa hewan lainnya. Dan setelah berburu kakek Draluk memberikan sepupu Draluk hewan yang langka. Sementara Draluk diberikan hewan yang terlihat sakit. Draluk merawat makhluk kuning ini sampai sembuh. Dan karena kedekatan mereka inilah Draluk ingin menjadikan John peliharaan yang dia sayang. Mereka sering menghabiskan waktu berdua. Tapi John ini juga punya keluarga. Dia menjenguk keluarganya suatu hari. Dan saat itulah Draluk sadar dia tak bisa bersama dengan John. Tapi di saat Draluk sudah pergi, John juga merasa kesepian. Dia pergi ke rumah Draluk. Tapi rumah itu kosong. Dia hanya menemukan sebuah kertas, di mana kertas itu adalah kastil milik Draluk. Akhirnya dia memberanikan dirinya untuk melewati hutan dan lembah untuk mencari Draluk. Sampai pada akhirnya John berhasil menemukan Draluk. Draluk sangat senang. Akhirnya dia bisa bertemu dengan John kembali.
Dan cerita ini benar-benar membuat Ronaldo terharu. Malam selanjutnya, kota kedatangan vampir cantik yang begitu jahat. Dia adalah vampir kaki laba-laba Aranea. Dan tak sengaja Draluk dan vampir wanita ini bertemu. Draluk ingin wanita ini meninggalkan tempat yang telah dia kuasai. Tapi wanita ini tidak mau. Dan akhirnya dia mengubah Draluk menjadi pasir dan memasukkannya ke dalam botol. Di saat dia ingin membuang Draluk ke sungai, Draluk mengatakan mungkin sebentar lagi wanita ini akan dilenyapkan oleh burung unta dan para pemburu. Kata-kata Draluk ini cukup menyenangkan. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk membuang Draluk. Dia akan memakan para pemburu di sini. Tapi Ronaldo tiba-tiba datang. Dia berpura-pura terpesona oleh gadis ini. Sebenarnya dia sudah tahu kalau gadis ini vampir. Dia hanya menggunakan cara ini untuk menjebak vampir ini saja. Ronaldo dan gadis ini pun langsung berjalan-jalan. Ya seperti kencan lah contohnya. Sementara Draluk sendiri masih berusaha untuk meminta bantuan Ronaldo. Tapi sayangnya Ronaldo tak mendengar ucapan Draluk ini. Di sini gadis ini sangat senang. Akhirnya dia mempunyai mangsa seorang pemburu. Tapi di sini juga dia langsung dikelilingi oleh para pemburu yang sudah siap untuk menangkapnya. Vampir ini sangat marah tapi para pemburu berhasil menangkapnya. Sementara Draluk sendiri sudah berhasil diselamatkan. Malam berikutnya di saat Ronaldo sedang beristirahat, tiba-tiba Draluk datang. Dia ingin Ronaldo menggunakan kostum karena sekarang di rumah mereka sedang ada pesta. Tentu saja Ronaldo sangat terkejut dengan pesta ini. Pesta ini dilakukan oleh Draluk tanpa sepengetahuan dia sendiri. Ronaldo juga sangat terkejut karena semua biaya pesta ini akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Tapi ternyata ini bukanlah Draluk melainkan kakek Draluk yang mengubah dirinya menjadi Draluk. Mungkin kakek ini butuh refreshing kali ya. Dia berdandan seperti ini karena ini adalah hari Halloween. Nah, setelah kakek Draluk ini pergi, Draluk dengan polosnya mengumumkan kalau di pesta ini Ronaldo akan menyumbangkan sebuah tari tiang. Nah, tiba-tiba kakek Draluk datang lagi. Ternyata dia memesan sebuah tempat party yang cukup luas untuk semua orang. Mereka semua pun segera pindah tempat party. Wah, duit kakek Draluk banyak juga ya. Nah, di malam selanjutnya alat game Draluk rusak. Dia ingin Ronaldo membelikan yang baru untuknya. Tentu saja Ronaldo tak mau. Di sini mereka harus bertarung. Yang kalahlah yang akan membeli alat game ini. Dan yang menjadi jurinya adalah vampir koi ini. Pertarungan pertama adalah kontes menatap. Jika gagal menahan tawa maka dia akan kalah. Dan John bertugas untuk membuat lelucon yang sangat lucu. Dan pemenangnya adalah Ronaldo. Pertandingan demi pertandingan pun terus mereka lakukan. Dan pertandingan terakhir adalah pertandingan tari. Di sini mereka harus menari sampai terlihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi di sini John memberikan usulan. Bagaimana kalau mereka patungan saja? Aduh, udah capek-capek bertanding, endingnya malah patungan. Emang prik sih ini. Nah teman-teman, itu tadi adalah part terakhir dari anime berjudul Kyoketsuki Sugusinu. Bagaimana nih pendapat kalian tentang anime ini? Komen di bawah ya. Dan sebelum mengakhiri video ini, Mimin meminta maaf nih jika terjadi kesalahan di dalam penyebutan nama karakter, tempat, dan sebagainya. Baiklah kalau begitu, Mimin pamit dulu ya. Bye-bye.